Smartphone apa sih yang tahun ini memiliki skor tertinggi di DxOMark? Hah? Xiaomi? Wow, nomor satu guys. Wow, nomor satu nih di DxOMark. Guys, kali ini kita punya Xiaomi Mi 11 Ultra, sebuah HP baru dari Xiaomi yang spesifikasinya mendapatkan nilai tertinggi menurut DxOMark. Nah, HP ini dibekelin kamera dengan profesional triple pro grade. Apa itu dan kayak gimana ya hasil-hasil fotonya? Mari kita cek sama-sama di video ini. Mi 11 Ultra ini memakai chipset premium Qualcomm Snapdragon 888 3 kali ya 8-nya, yang membuat HP ini punya jeroan mantap untuk mendukung performa maksimal dari sensor 1/1,2 inch di dalamnya. Nah, sensor ini cukup besar buat kamera HP sih sebenarnya. Dengan kombinasi mode ini, HP ini punya berbagai macam pilihan untuk image processingnya. HP ini memakai metode pengambilan HDR yang berbeda untuk beberapa foto sesuai dengan keadaan. Nah, ada juga Smart ISO Pro di mana dia kayak motret sekali, tapi setiap pixelnya itu kayak punya dua data exposure yang bikin hasil fotonya itu lebih bagus dibandingkan dengan HDR biasa. Nah, HP ini menggunakan dual pixel autofocus untuk mengukur kontras. Nah, fitur ini sebenarnya adanya itu di kamera DSLR atau mirrorless. Selain itu juga ada sensor multispectral color temperature yang nolong kayak white balance-nya dan color rendering-nya untuk mencapai warna yang super optimal. Semua teknologi barusan adalah alasan kenapa hasil-hasil foto dari HP ini nyaris sebagus kamera DSLR atau mirrorless. Nggak bisa bilang R, nggak apa-apa lah. David juga nggak bisa bilang R. Jadi dengan super sensor di dalam HP ini 1/1,2 inci yang cukup gede, hampir kayak sebesar sensor kamera pocketnya Sony kayak yang RX series gitu. Nah, sensor besar inilah yang dikombinasikan dengan Snapdragon 888 yang bikin segala fitur yang tadi saya obrolin itu jadi possible. Semua foto-foto bagus yang saya dapat dari kemarin bikin kamera bump yang gede banget ini jadi reasonable dan ya bisa diterima lah. Kayak pacar kamu yang hidungnya gede tapi mobilnya ada 3 itu. Nggak lucu, Dit. Oke, jadi susunan kamera profesional triple pro grade ini terdiri dari kamera utama 50 megapiksel wide angle f1.95 dengan dual pixel pro autofocus dan OIS. Lalu 48 megapiksel ultra wide dengan bukaan f2.2. Dan yang terakhir adalah telefoto 48 megapiksel, jadi ekuivalennya dengan lensa tele 120 mili kayak dengan bukaan f4 dan juga dibekali dengan OIS. Nah, dengan aperture f1.95 ini kamera utamanya bisa menangkap cahaya jauh lebih banyak, jadi bisa motret dengan keadaan low light dengan bagus gitu. Dimana ini kayak bikin noise levelnya itu sangat minim. Nah, dengan minimnya noise level artinya kita bisa dapat detail yang lebih baik. Jadi dari beberapa hasil fotonya juga kita bisa lihat exposure yang dihasilkan ini sangat luar biasa dan dynamic range yang amat lebar. Ini adalah poin penting banget, bikin fotonya memiliki detail yang sangat bagus baik di bagian gelap maupun bagian terangnya. Dalam foto-foto yang ngelawan matahari gitu, HP ini menjaga detail langit yang terang itu maupun di bagian shadow atau gelapnya itu tetap bagus gitu ya. Jadi meskipun begitu beberapa kali kontrasnya sebenarnya agak rendah terutama di bagian shadow, tapi balik lagi detail yang dihasilkan kameranya itu sangat bagus. Meski di zoom juga tetap kayak terjaga banget detailnya gitu. Nah, performa low lightnya sendiri untuk saya cukup mencengangkan nih. Jadi HP ini bikin daerah yang gelap jadi terang banget baik di fitur kamera biasa maupun night mode. Malah beberapa kali saya pikir hasil low light di kamera yang biasa, jadi di kamera utama,
justru lebih bagus daripada night mode-nya gitu. Apalagi kalau misalnya kita pakai fitur Pro Mode dan ngukur shutter speed-nya sendiri, ini bisa bikin kita dapat kombinasi yang bagus untuk foto low light maupun kayak night mode. Tapi ini modelnya ya, ini kalau fitur Pro lebih baik dipakai sama fotografer beneran aja gitu. Kalau kita yang casual nggak usah ribet-ribet, pakai auto aja udah bagus kok sebenarnya gitu. Saya harus memuji banget warna yang dihasilkan oleh HP ini gitu. Memang sensor gede itu kayak nggak bisa bohong gitu ya. Jadi white balance sama color renditionnya itu bagus banget. Mau indoor, outdoor, low light, mau diedit JPEG, mau diedit RAW, this camera is slay everywhere. Dan nggak cuman itu, skin tone di HP ini oke banget, impresif. Satu lagi nilai plus yang mesti saya sebutin di sini yaitu preview di layar itu ya. Dan di sini ini sangat akurat dengan hasil fotonya. Jadi apa yang kita lihat di layar kita juga mendapatkannya di hasil foto. Autofokusnya kenceng, shutter lag hampir nggak ada. Produksi bokeh dari kamera utamanya maupun tele bener-bener natural. Jadi kita bisa lihat background bokeh itu ada gradasinya. Jadi kayak blur dari depan ke belakang tuh ada gradasi jarak seperti layaknya lensa dengan aperture besar atau misalnya yang focal length-nya panjang gitu. Udahlah guys, ini memang kayak kameranya oke banget buat foto. Jadi bagaimana dengan hasil kamera videonya? Jawabannya hanya satu guys. Terbaik. 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 Jadi HP ini sebenarnya bisa ngerekam video 8K 24 fps dan hasilnya juga bisa dibilang cukup baik ya. Tapi highlight utamanya untuk saya adalah 4K 60 fps-nya. Sebenarnya banyak kamera lain yang bisa ngerekam video dengan spek sama, tapi di sini saya perlu jelasin. Warna video yang dihasilkan oleh kamera ini luar biasa. Jadi seperti hasil fotonya, kamera HP ini juga membawa hasil dynamic range yang luar biasa yang bisa kita dapat hasilnya di foto itu dibawa juga ke hasil videonya. White balance-nya itu sangat baik, ada produksi warnanya juga. Exposure yang dihasilkan itu sangat merata, skin tone-nya aman banget, dan dengan dynamic range yang bagus, dan ada pilihan untuk merekam dengan log file, bikin videographer kayak saya ini jadi seneng banget. Yes! Iya guys, ada pilihan untuk merekam dengan log di native kamera app. Meski FPS-nya cuma kayak 30 fps, tapi ini artinya kita nggak perlu pakai apps tambahan lagi kalau misalnya mau bikin film pakai HP ini. Halo Xiaomi? Oh ya, kayak kita perlu ngobrol lagi nih, kayak mau bikin film apa gitu. Video low light-nya atau night time-nya juga sangat impresif dalam menjaga noise. Impresif ini dalam level smartphone ya. Emang nggak salah sih ini DxOMark memberi nilai tertinggi untuk performa videonya. Bahkan autofokusnya perform dengan sangat baik di dalam keadaan low light. Ini edan guys, nggak pernah ngerasa saya ini ngeliat sebuah HP bisa merekam video dengan sangat baik. Tapi apakah itu aja? Nggak. Video yang dihasilkan dari kamera HP ini sangat stabil. Seperti video ini misalnya, saya lagi jalan di pasar dan dalam kondisi low light, dia menjaga exposure dengan baik. Terus noise-nya juga tetap aman dan sangat stabil dengan kayak shot handheld itu sambil berjalan. Jadi audionya juga bisa dibilang salah satu yang terbaik guys, apalagi buat kalian yang suka nge-vlog. Dan ada juga fitur dual camera recording kayak gini guys. Kayak apa sih?
Tuh. Asik kan? Terus mereka jadi pengen gitu Mi 11 Ultra gitu. Selain itu, ini yang saya kaget banget adalah kita bisa ngerekam slow-mo hingga 1920 fps. Nggak salah. 1920 fps. Frame per second-nya ada 1920. Hasilnya juga cukup bagus ya, tapi namanya kamera HP. Kita nggak perlu ngarep kayak detail yang bagus di video slow-mo-nya gitu. Jadi ya buat pamer di IG cukup banget lah. Ada beberapa artifak-artifak kalau kita ngezoom, tapi kalau kita lihat dari kayak zoom normalnya aja itu cukup bagus sih. Meskipun HP ini nyaris sempurna, ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadiin catatan gitu ya. Yang pertama adalah dalam beberapa kesempatan pengambilan video, exposure yang ditampilkan agak over di low light. Ini agaknya terjadi karena AI atau algoritma video secara otomatis nge-press shutter speed mentok ke FPS terendah. Jadi misalnya dia 60 FPS, shutter speednya akan turun ke 60, seper 60. Kalau dia 30 FPS, dia langsung mentok ke seper 30. Ini sebenarnya bisa diatur sendiri sih di promote atau misalnya gitu, tapi ya jadi agak tricky aja jadinya gitu. Yang kedua adalah dalam beberapa kesempatan fitur Beautify ini aktif sendiri padahal sudah dinonaktifkan. Jadi hal ini mengakibatkan kayak foto-foto muka itu jadi kayak halus banget gitu ya. Padahal kayak buat saya itu, saya ingin foto itu dapatnya senatural mungkin. Jadi saya punya kebebasan untuk mengedit hasil foto itu di Post Pro gitu. Saya ngerti banget mungkin beberapa pembeli Xiaomi itu suka banget sama fitur ini dengan fotonya jadi di Beautify itu. Tapi at least mungkin memberi kita pilihan gitu buat memilih untuk tidak mengaktifkannya secara otomatis gitu. Terus juga ada beberapa kali edge atau area pinggir dari objek tuh seringkali over sharpen, terutama di hasil kamera tele. Hal ini bikin hasil fotonya juga agak sedikit agak cheap gitu. Dan kita juga yang mau nge-crop hasil foto itu jadi kurang pede karena detailnya jadi agak berkurang gitu. Ini bisa aja diperbaiki dengan menurunkan sedikit sharpening sama kontras di update OS atau AI berikutnya gitu. Mungkin dengan begitu kamera HP ini jadi bakal sempurna banget. Nah ini salah satu yang agak mengecewakan sebenarnya adalah kamera depannya hanya bisa merekam video dengan Full HD meskipun sampai 60 fps, tapi masih cuman resolusinya hanya Full HD. Cukup banget sih sebenarnya buat para vlogger, tapi untuk ukuran flagship nih saya berharap sebenarnya kita minimal kita punya WQHD gitu, mungkin untuk kamera depan. Tapi buat fotonya sih oke banget, saya acungi jempol untuk selfie juga oke banget. Oke, jadi HP ini buat siapa sih sebenarnya? Jadi HP ini adalah buat siapa aja yang bisa beli. Jadi konten kreator kayak saya atau kamu semua yang suka sama foto bagus atau sering bikin video vlog di jalan atau traveling atau pengen kualitas di atas rata-rata tanpa perlu beli kamera DSLR atau mirrorless, ini HP buat kalian. Oke, sekian episode kali ini dari phone kamera review Xiaomi Mi 11 Ultra. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kalau ada pertanyaan gitu, ditanyain aja di kolom komentar. Jangan lupa juga follow Twitter saya dan Instagram saya di @komaditya, di mana saya banyak juga upload hasil-hasil foto dari HP ini. Dan mungkin juga kedepannya HP-HP dari Xiaomi yang lain, atau mungkin juga HP-HP dari produk yang lain juga. Terima kasih juga buat seluruhbalong.co dan Sriwijaya Kamera udah support saya dalam pembuatan video ini untuk lampu-lampu dan alat-alat yang lain, lensanya juga, dan krunya juga Gus Wira, terima kasih banyak. Udah gitu aja, see you in the next video, bye.